Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita lanjut untuk membahas kompetensi manajerial poin ke-7 dan poin ke-8. Nah, untuk hari ini kita akan bahas terkait pengelolaan perubahan dan pengambilan keputusan. Oke, saya matikan videonya ya supaya rekamannya jelas. Oke. Oke. Jadi untuk hari ini kita lanjut terkait pengelolaan perubahan dan pengambilan keputusan. Nah, di lingkungan kerja tentu saja perubahan adalah sesuatu yang kita tidak bisa hindari ya. Setiap saat seiring dengan perkembangan zaman selalu terjadi perubahan. Nah, di lingkungan kerja, apa yang harus kita lakukan menghadapi perubahan yang terus-menerus terjadi? Nah, pertama tentu kita perlu paham juga apa itu kompetensi terkait pengelolaan perubahan. Nah, pengelolaan perubahan ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri. Jadi, kata kuncinya di sini adalah penyesuaian diri ya. Nah, kita menyesuaikan diri dengan apa? Yang pertama, dengan situasi baru atau situasi yang berubah. Jadi, kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau situasi yang berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode yang lama. Itu poin yang pertama. Keterampilan pengelolaan perubahan juga terkait pengambilan tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan. Jadi, selain kita mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ada, keterampilan ini juga menyangkut inisiatif kita untuk melaksanakan perubahan. Nah, kapan inisiatif itu diberikan? Ketika kita menilai ada hal yang perlu diubah, misalnya ada hal yang perlu ditingkatkan dalam organisasi kita. Nah, kemudian ini juga terkait kemampuan untuk memimpin usaha perubahan dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan bahwa perubahan itu diimplementasikan secara efektif. Oke, jadi itu secara definisi. Jadi intinya pengelolaan perubahan ini bukan hanya terkait adaptasi, tetapi ada juga inisiatif, kemudian ada memimpin perubahan, dan ada kemampuan untuk mengambil tanggung jawab pribadi dalam memastikan bahwa perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Nah, sekarang kita lihat kembali pada level dari kompetensi pengelolaan perubahan ini. Di level 1, seperti biasa, level 1 itu ada pada tataran personal ownership. Level 1 berarti mampu mengikuti perubahan dengan arahan. Nah, yang pertama untuk indikator perilakunya, sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Jadi kata kuncinya di sini menyesuaikan diri, kemudian mengikuti perubahan secara terbuka sesuai dengan petunjuk atau pedoman, lalu menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode atau proses baru dengan bimbingan orang lain. Oke, itu untuk level pertama. Selanjutnya, di level kedua, proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Oke, jadi proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Nah, kita lihat indikator perilakunya. Yang pertama, menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan proses baru yang selaras dengan ketentuan berlaku tanpa arahan orang lain. Nah, kalau misalnya kita sudah mampu melakukan penyesuaian tanpa arahan, itu artinya menunjukkan sikap proaktif, dan sikap proaktif ini lebih tinggi dibanding sikap yang melakukan perubahan hanya jika diarahkan atau hanya jika disuruh. Oke?
Jadi kalau ada opsi 1 proaktif, opsi 2 hanya melakukan perubahan jika disuruh, nah pilih opsi yang ada unsur proaktifnya. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan, dan yang ketiga, cepat tanggap dalam menerima perubahan. Berarti ini responsif ya, ada unsur responsif. Oke. Selanjutnya kita melangkah ke level 3. Nah, level 3 dari kemampuan mengelola perubahan ini membantu orang lain mengikuti perubahan dan mengantisipasi perubahan secara tepat. Nah, kalau sudah melakukan tindakan membantu orang lain, berarti itu sudah pada tataran interpersonal ya. Jadi sama seperti skill-skill sebelumnya, kalau skill itu sudah kita mampu terapkan, tidak hanya pada diri kita, tetapi secara interpersonal, nah itu lebih tinggi lagi levelnya, jadi lebih tinggi lagi nilainya. Oke, kita lihat untuk level 3, ini indikator perilaku yang pertama, membantu orang lain dalam melakukan perubahan. Oke, kemudian yang kedua, menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan. Jadi ada penyesuaian prioritas kerja ketika melakukan perubahan ya. Kemudian yang ketiga, mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Misalnya memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Oke, kemudian level 4, memimpin perubahan pada unit kerja. Nah, untuk level 4 ini, mengarahkan unit kerja untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan, termasuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Jadi kalau di level 4 ini ada tindakan mitigasi atau mencegah risiko, ada tindakan pencegahan. Kemudian yang kedua, memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala, dan yang ketiga, memimpin dan memastikan penerapan program perubahan selaras antar unit kerja. Oke, kemudian kita lihat di level 5. Nah, di level 5 ini, memimpin, menggalang, dan menggerakkan dukungan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan secara berkelanjutan pada tingkat instansi dan nasional. Oke, kita lihat indikator perilaku dari level 5 ini membuat kebijakan yang mendorong perubahan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas nasional, menggalang dan menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan perubahan yang telah ditetapkan. Oke. Jadi kalau level 5 ini skalanya nasional, kemudian yang digarisbawahi pada indikator perilaku kedua, di sini ada unsur partisipatif ya, menggalang dan menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan perubahan yang telah ditetapkan. Nah, ini berarti dia partisipatif dan persuasif ya. Kemudian yang ketiga, secara berkelanjutan, mencari cara-cara baru untuk memberi nilai tambah bagi perubahan yang tengah dijalankan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan. Oke, jadi kalau kita lihat mulai dari level 1, 2, 3, 4, dan 5, semakin ke atas ini semakin luas pengaruhnya, jangkauannya ya. Kalau level 1 personal, kemudian level 1 itu personal dan sifatnya pasif, kalau level 2 dia personal dan sifatnya proaktif, kemudian level 3 sifatnya interpersonal, pengelolaan perubahan interpersonal, kemudian level 4 di unit kerja, kemudian level 5 ini sudah pada tataran instansi dan nasional. Oke, selanjutnya kita lihat lagi versi level kompetensi pengelolaan perubahan versi kedua. Nah, untuk versi kedua ini didefinisikan, kemampuan untuk mengelola perubahan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami proses perubahan dan konsekuensinya,
mampu mengelola perubahan yang terjadi, mulai dari mengidentifikasi perlunya perubahan, menyusun rencana perubahan, mengajak, memotivasi, dan mendapatkan komitmen dari berbagai pihak. Oke, kita lihat perilaku kunci. Yang pertama, menyadari adanya kepentingan ya. Jadi menyadari pentingnya dilakukan perubahan pada Ini kok nggak ada suaranya, Kak? organisasi. Udah ada. Mudah. Oh. Saya lihat diri. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat indikator yang kedua. Indikator yang kedua, jadi tadi ini salah ya. Ini salah centangnya. Jadi yang pertama kan menyadari pentingnya perubahan gerak langkah organisasi. Jadi di level 1 kita sadar perlunya ada perubahan, perlunya dilakukan tindakan perubahan. Kemudian yang kedua, melakukan adaptasi terhadap perubahan organisasi, melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Lalu level 3, memfasilitasi unit kerja untuk melakukan beragam upaya adaptasi terhadap perubahan. Kemudian yang keempat, memfasilitasi organisasi dalam melakukan beragam upaya penyesuaian terhadap perubahan. Nah, jadi kalau di sini kita lihat yang level 1 itu kesadaran ya. Kita lihat dulu lebih detailnya di sini. Oke, jadi di level 1 itu personal ownership, kata kuncinya adalah kesadaran. Nah, menyadari pentingnya perubahan dalam gerak langkah organisasi. Nah, apa indikator perilakunya? Yang pertama, menyadari bahwa perubahan adalah sesuatu yang wajar dan perlu dilakukan, memahami dampak perubahan terhadap peran dan tanggung jawab pekerjaannya. Jadi, level 1 ini baru pada tahapan kesadaran, tapi belum melakukan sesuatu. Oke? Nah, kita lihat di level 2. Level 2 ini sudah melakukan sesuatu, melakukan inisiatif perubahan lingkup tanggung jawab individu dan melakukan adaptasi terhadap perubahan organisasi. Nah, indikatornya yang pertama, mampu mengidentifikasi beragam cara kerja dan pola pikir yang akan terkena dampak dari tuntutan perubahan yang terjadi dan mampu melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan. Jadi di level 2, seorang individu melakukan penyesuaian atau melakukan adaptasi. Nah, apa dasar dari adaptasi yang dilakukan? Jadi sebelum menentukan tindakan apa yang dilakukan untuk beradaptasi, dia sudah terlebih dahulu mengidentifikasi kira-kira untuk beradaptasi terhadap lingkungan perubahan tersebut, apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi ada beberapa alternatif solusi yang dia bisa identifikasi. Nah, di antara beberapa alternatif itu, kemudian dipilih satu yang paling sesuai dengan kebutuhan, yang dinilai paling efektif. Itulah yang dilakukan dalam rangka penyesuaian diri. Oke, selanjutnya di level 3. Nah, level 3 ini merupakan inisiatif perubahan lingkup unit kerja. Di sini seseorang menunjukkan kemampuan untuk memfasilitasi organisasinya dalam melakukan beragam upaya penyesuaian terhadap perubahan. Nah, kita lihat indikator perilakunya. Yang pertama, mampu mengidentifikasi dampak perubahan terhadap peran dan tanggung jawab dalam suatu lingkup unit organisasi kerjanya sendiri, dan juga mampu memfasilitasi unit kerja untuk melakukan beragam upaya penyesuaian diri terhadap perubahan. Jadi ini mirip dengan level 2, tetapi ini sudah pada lingkup unit kerja. Jadi lingkupnya lebih luas. Kemudian kalau level 4, inisiatif perubahan lingkup organisasi. Jadi lebih luas lagi dibanding level 3. Nah, untuk lingkup organisasi, indikator perilakunya yang pertama melakukan inisiatif. Oke, jadi melakukan inisiatif, kata kunci pertama, dan menjadi motor penggerak perubahan, serta berperan sebagai role model dalam perubahan tersebut. Jadi sudah memberikan contoh perubahan dan bisa menggerakkan perubahan pada organisasinya. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi dampak perubahan terhadap peran dan tanggung jawab dalam suatu lingkup organisasi
dan memfasilitasi organisasi untuk melakukan beragam upaya penyesuaian organisasi terhadap perubahan tersebut. Oke, jadi selain mengidentifikasi dampak perubahan, individu dengan level profesiensi di level 4 juga mampu memfasilitasi organisasi tersebut untuk melakukan beragam upaya seperti itu. Tentu saja dalam hal ini yang dimaksud upaya penyesuaian terhadap perubahan ya. Oke, selanjutnya kita melangkah ke kompetensi ke-8. Nah, kompetensi ke-8 ini terkait pengambilan keputusan. Nah, secara definisi kita lihat di sini pengambilan keputusan didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu yang harus dipertimbangkan adalah prinsip kehati-hatian. Dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, maksudnya ini beragam informasi terkait alternatif pemecahan masalah, kira-kira dalam mengambil keputusan. Nah, keputusan itu kan diambil ketika ada suatu masalah misalnya, atau ada hal yang perlu diputuskan terkait suatu hal. Sebelum mengambil keputusan, kita perlu mengidentifikasi ada beberapa alternatif yang bisa diambil. Nah, setelah itu masing-masing alternatif ini konsekuensinya apa saja. Nah, itu yang dibandingkan. Nah, selain itu juga harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Jadi kalau misalnya setelah mengambil keputusan, setelah keputusan itu diterapkan, harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan setelah pengambilan keputusan tersebut. Oke, jadi itu secara definisi. Nah, kita lihat pengambilan keputusan level 1. Di level 1, mampu mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai dengan kewenangan. Oke, jadi kita lihat indikator perilakunya. Yang pertama, mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi. Jadi tahap pertama, dia mengumpulkan dan mempertimbangkan berbagai informasi sebelum mengambil keputusan ya. Kemudian dia mampu mengenali situasi atau pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai dengan kewenangan. Dan yang ketiga, mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan atau prosedur yang telah ditentukan. Oke. Jadi, untuk mengambil keputusan terhadap sesuatu hal, yang pertama kita perlu mengidentifikasi dulu kan alternatif-alternatifnya. Nah, alternatif-alternatif ini diidentifikasi dengan mengumpulkan informasi. Nah, selanjutnya dasar pengambilan keputusannya yang harus dipertimbangkan adalah kesesuaiannya dengan wewenang kita. Nah, jadi ini yang digarisbawahi juga, bertindak sesuai dengan wewenang. Nah, setelah kita mengumpulkan informasi, sudah membandingkan antara satu alternatif dengan alternatif yang lain, pertanyaannya adalah di antara alternatif ini apakah ini sesuai atau tidak dengan wewenang saya, apakah berada dalam ranah kerja saya atau tidak, seperti itu. Oke, jadi kesesuaian dengan wewenang itu bisa menjadi poin pengecoh juga dalam soal-soal seperti itu. Jadi harus paham batas kewenangannya sampai di mana, jangan sampai melangkahi atasan misalnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke level 2. Nah, level 2 ini menganalisis secara mendalam. Oke, jadi kalau tadi level 1 dikumpulkan informasi, lalu dianalisis apakah ini sesuai dengan wewenang kita atau tidak.
Kalau di sini kita melakukan analisis secara mendalam, nah apa saja yang dilakukan? Yang pertama, melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi, mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan dan membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada. Jadi kalau yang di level 2 ini menganalisis secara mendalam, dipertimbangkan pedoman-pedoman yang ada, kesesuaian dengan aturan, seperti itu. Nah, kata kesimpulan dari berbagai sumber informasi, nah, kata berbagai sumber informasi ini berarti ada unsur partisipatif ya. Jadi harus mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, kita lihat selanjutnya di level 3, membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi. Untuk indikator perilakunya yang pertama, membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasi dari tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, dan mengikuti prinsip kehati-hatian. Jadi kita menganalisis data-data yang kita kumpulkan dengan mempertimbangkan dengan mengikuti prinsip kehati-hatian dan diseimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya. Jadi di level 3 ini kita mempertimbangkan resiko-resikonya juga dalam pengimplementasian. Kira-kira apa implikasi dari penerapan alternatif-alternatif yang kita identifikasi. Oke, itu di level 3. Kita lanjut di level 4. Di level 4 ini menyelesaikan masalah yang mengandung resiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan, dan memitigasi resiko. Untuk bukan level ya, indikator perilakunya. Indikator perilaku untuk pengambilan keputusan level 4, yang pertama menyusun dan atau memutuskan konsep penyelesaian masalah yang melibatkan beberapa atau seluruh fungsi dalam organisasi. Oke, jadi di sini dalam mengambil keputusan, kita melibatkan beberapa atau seluruh fungsi dalam organisasi. Jadi yang dilibatkan beberapa, kalau memang konteks permasalahan yang dibahas atau yang ingin diambil keputusannya itu hanya terkait beberapa unit dari organisasi. Tetapi ketika keputusan yang diambil itu terkait dengan kepentingan keseluruhan organisasi, maka perlu dilibatkan orang-orang dari setidaknya perwakilan dari keseluruhan unit yang ada di organisasi tersebut. Nah, intinya di level 4 ini ada kata melibatkan ya, jadi ini partisipatif. Kemudian yang kedua, menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang kompleks terkait dengan bidang kerjanya yang berdampak pada pihak lain. Dan yang ketiga, membuat keputusan dan mengantisipasi dampak keputusannya, serta menyiapkan tindakan penanganan. Jadi ada mitigasi risiko di sini. Jadi memitigasi dampak dari keputusan. Jadi kita mengambil suatu keputusan, lalu kita sudah mengidentifikasi kemungkinan dampak yang muncul dan dilakukan mitigasi terhadap risiko yang mungkin muncul ketika keputusan itu diimplementasikan. Seperti itu. Jadi benar-benar sangat hati-hati ya di level 4 ini, sudah berpikir jangka panjang. Bahkan risiko yang belum muncul pun sudah dipikirkan, kalau misalnya resiko ini muncul, kita harus melakukan ini. Jadi benar-benar well prepared dan sangat hati-hati pengambilan keputusan di level 4 ini. Oke. Dan
Untuk level 4 ya, kalau berada pada tataran pemimpin sudah harus menguasai level 4 ini. Jadi pola pengambilan keputusan seharusnya sesuai dengan kompetensi di level 4. Jadi kalau sudah berada pada posisi pemimpin, itu tidak relevan lagi kalau level kemampuan pengambilan keputusannya itu hanya pada level 1 atau level 2. Tapi kalau seorang pemimpin itu sebaiknya sudah berada di level 4 kalau ingin mengambil keputusan secara efektif dan sesuai dengan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan level 5. Nah, di level 5 ini adalah kemampuan menghasilkan solusi dan mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan jangka panjang yang berdampak nasional. Jadi, seseorang individu yang mampu menghasilkan solusi di mana solusi atau keputusannya ini dapat mengatasi suatu permasalahan jangka panjang yang dampaknya nasional, berarti dia memiliki kompetensi pengambilan keputusan level tertinggi karena berpikir jangka panjang dan dampaknya nasional. Oke, indikator perilakunya menghasilkan solusi yang dapat mengatasi permasalahan jangka panjang, menghasilkan solusi strategis yang berdampak pada tataran nasional, dan membuat keputusan atau kebijakan yang berdampak nasional dengan memitigasi resiko yang mungkin timbul. Jadi, ini ada mitigasi resiko terhadap keputusannya mirip dengan level sebelumnya, hanya saja ini jangkauannya lebih luas sampai pada tataran nasional. Seperti itu ya. Jadi sudah bisa dibandingkan pola pengambilan keputusan di level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Oke, selanjutnya kita melangkah pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini referensi kedua terkait kemampuan dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk referensi kedua ini mendefinisikan kemampuan pengambilan keputusan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menilai suatu situasi, lalu melakukan analisa yang menyeluruh berdasarkan informasi dan sumber daya yang ada, untuk mengambil keputusan atas tindakan yang harus dilakukan, termasuk menentukan tindakan antisipatif. Perilaku kunci untuk kemampuan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Yang pertama, mempunyai pemahaman dalam mengambil keputusan berdasarkan pengalaman praktisnya secara akurat, efektif, dan tepat waktu. Jadi, di level 1 dari pengambilan keputusan, kata kuncinya di sini adalah dalam pengambilan keputusan itu didasarkan, jadi apa dasar pengambilan keputusannya? Jadi pengambilan keputusannya itu didasarkan pada pengalaman praktisnya. Oke? Secara akurat, efektif, dan tepat waktu. Kemudian yang kedua, keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan dan analisa yang berimbang. Oke, jadi ini dilakukan pertimbangan dan analisa yang berimbang. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan beragam informasi dari internal. Jadi melibatkan pihak-pihak internal dan juga eksternal organisasi untuk pengambilan keputusan di lingkup yang lebih luas dari unit kerjanya. Dan yang keempat, menentukan berbagai tindakan alternatif terhadap beragam resiko yang mungkin muncul dari sebuah keputusan di lingkup organisasi. Jadi ini yang keempat ini level paling tinggi mitigasi resiko ya. Jadi mirip dengan level 4 dan level 5 di referensi sebelumnya. Nah, level 1 diambil keputusan berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman praktis secara akurat, efektif, dan tepat waktu. Kemudian di level 2 kita melakukan pertimbangan dan analisa yang berimbang di lingkup unit kerja. Yang ketiga, mempertimbangkan beragam informasi baik itu internal maupun eksternal. Jadi di yang level 2 ini masih mempertimbangkan di lingkup unit kerja saja, di lingkup internal. Nah, kalau di level 3
Pertimbangannya itu melibatkan informasi dari internal dan eksternal organisasi. Dan yang keempat ini melakukan mitigasi resiko terhadap keputusan yang diambil dengan dampak yang lebih luas lagi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat detail dari masing-masing level ini. Di level 1, personal ownership, mempunyai pemahaman dalam pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman praktisnya secara akurat, efektif, dan tepat waktu. Nah, indikator perilakunya yang pertama, memahami pentingnya penguasaan atas keterampilan pengambilan keputusan yang efektif dalam konteks kerja, dan yang kedua, berdasar pengetahuan dan pengalaman praktisnya membuat keputusan yang tepat guna dan tepat waktu untuk situasi di lingkup tanggung jawabnya. Oke, jadi ini kalau dibandingkan dengan referensi pertama ya, referensi kedua ini lebih operasional, caranya menjabarkan indikator perilaku, sehingga ini lebih gampang diamati, khususnya pada soal-soal bukan TKP ya, di sini kalau PPK berarti soal terkait kompetensi manajerial. Nah, jadi kita tinggal mentranslate narasinya. Apakah misalnya ketika nanti ada opsi-opsi, apakah narasi itu menunjukkan bahwa individu ini paham terkait keputusan yang efektif? Apakah pengambilan keputusannya efektif? Apakah ketika dia mengambil keputusan ada unsur pengalaman praktis, dan apakah keputusan yang diambil itu tepat waktu dan tepat guna. Oke, yang sesuai dengan tanggung jawabnya tentu saja ya. Kemudian yang level kedua, nah kita lihat untuk level kedua di sini keputusan yang diambil di lingkup unit kerja memutuskan berdasarkan pertimbangan dan analisa yang berimbang di lingkup unit kerja. Kita lihat indikator perilakunya, mempertimbangkan alternatif solusi penyelesaian masalah terhadap untung rugi dari setiap alternatif yang ada, dan yang kedua, mengambil keputusan yang tepat guna dan tepat waktu untuk situasi di lingkup kerjanya sehubungan dengan pendekatan teknis, metode proses kerja, dan sumber daya. Jadi, di level 2 ini dia lebih kompleks. Jadi pertimbangannya lebih banyak ya. Kenapa lebih banyak? Karena kalau di level 1 kan pertimbangannya itu berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, biasanya kan kita punya pengalaman tertentu. Nah, pengalaman kita yang bisa jadi beda dengan pengalaman orang lain. Pengalaman kita tentu saja terbatas ya. Kalau hanya mempertimbangkan pengalaman kita. Sedangkan kalau di level 2 ini ada alternatif-alternatif solusi. Berarti bisa saja yang dijadikan pertimbangan itu bukan hanya pengalaman kita, tapi misalnya kita punya referensi lain selain apa yang sudah pernah kita alami, misalnya seperti itu. Kemudian kita mempertimbangkan untung rugi dari setiap alternatif solusi yang mungkin kita ambil. Oke, seperti itu. Dan untuk mengambil keputusan yang tepat guna dan tepat waktu, ini dipertimbangkan terkait teknis, proses kerja, dan sumber daya. Oke, itu untuk level 2, pengambilan keputusan unit kerja. Level 3, pengambilan keputusan di organisasi. Nah, di sini seseorang dengan kemampuan pengambilan keputusan di level 3 berarti mampu mempertimbangkan beragam informasi internal maupun eksternal, jadi internal organisasinya maupun eksternal organisasinya untuk mengambil keputusan. Nah, indikator perilakunya menganalisa beragam informasi dari berbagai sumber yang relevan ketika menelaah rencana tindakan dan dampaknya sebelum mencapai keputusan akhir. Oke. Nah, kemudian yang kedua, mengambil keputusan yang tepat, guna dan tepat waktu untuk situasi di lingkup yang lebih luas dari unit kerjanya. Nah, sama seperti tadi, terkait dengan pendekatan teknis, metode, proses kerja, dan sumber dayanya. Oke, kita lanjut ke level 4.
Nah, untuk level 4 ini adalah pengambilan keputusan jangka panjang. Jadi di sini kita menentukan berbagai tindakan alternatif terhadap beragam resiko yang mungkin muncul dari sebuah keputusan di lingkup organisasi. Nah, untuk indikator perilakunya, mempertimbangkan semua aspek terkait permasalahan secara detail dan luas, baik itu dari lingkup internal maupun lingkup eksternal, untuk mengetahui bagaimana dampak dari suatu keputusan, lalu mempersiapkan langkah antisipasi jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, dan yang kedua, mampu menyeimbangkan keuntungan dan risiko jangka pendek dan jangka panjang di lingkup organisasi ketika membuat keputusan. Jadi mitigasi resiko, baik itu risiko jangka pendek maupun risiko jangka panjang. Dan yang dipertimbangkan bukan hanya informasi dari lingkup internal, tapi juga lingkup eksternal, dan itu dipertimbangkan secara detail. Oke, jadi sudah ada polanya ya, jadi sudah terlihat pola persamaan antara referensi pertama dengan referensi yang sekarang. Di level 1 itu kesadaran dan kemampuan personal ya, secara personal, kemudian untuk pengambilan keputusan di level 1 itu berdasarkan pertimbangan yang lebih sempit, karena hanya mempertimbangkan pengalaman individu. Kalau di level 2 itu pertimbangannya sudah lebih detail, mempertimbangkan beberapa alternatif solusi, tidak hanya pengalaman pribadi. Di level 3 itu sudah lingkup unit kerja, dengan mempertimbangkan beragam sumber informasi dan juga mempertimbangkan mitigasi resiko. Sedangkan untuk di level 4 itu terkait pengambilan keputusan jangka panjang, mempertimbangkan secara detail dan luas terkait ini, bukan terkait ya, tapi dengan mempertimbangkan informasi-informasi baik itu dari lingkup internal maupun eksternal, dan dipersiapkan mitigasi resiko, baik itu resiko jangka pendek maupun resiko jangka panjang. Jadi benar-benar hati-hati dalam pengambilan keputusannya. Oke. Kita langsung masuk soal ya, di soal nomor 1. Seperti biasa, silahkan dikerjakan. Waktunya 1 menit, silahkan dijawab di chat room. Oke, kita lihat untuk soal nomor 1. Anda baru-baru ini pindah ke lokasi penempatan baru sesuai dengan penugasan dari direktur perusahaan tempat Anda bekerja. Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan tempat tinggal Anda yang baru itu sangat terbatas. Anda sudah berusaha menerima dan menyiasati agar dapat menikmati tempat tinggal Anda yang baru, namun akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik mendadak yang sering sekali membuat pekerjaan Anda terkendala. Nah, bagaimana sikap Anda terkait hal tersebut? Oke. Oke. Kita lihat unsur-unsurnya ya. Jadi ini terkait
ada pemadaman listrik. Jadi terjadi pemadaman listrik secara mendadak. Dan ini berulang-ulang, mendadaknya itu berulang-ulang. Padahal sebenarnya idealnya ketika akan dilakukan pemadaman listrik sebaiknya ada informasi terlebih dahulu ya, misalnya pada tanggal berapa rencana pemadamannya, kemudian jam berapa sampai jam berapa. Jadi itu yang idealnya ya kalau untuk pemadaman listrik. Kita lihat yang pertama, santai saja karena pemadaman listrik sudah sering terjadi. Jadi kita baca dulu ya. Di sini santai saja karena pemadaman listrik sudah sering terjadi di daerah tersebut. Kalau misalnya santai saja berarti ini kita tidak melakukan sesuatu ya. Jadi ini sebenarnya adalah masalah. Jadi kalau misalnya santai saja itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi ini kita eliminasi. Kemudian yang kedua, membeli genset supaya tidak ikut terkena masalah akibat pemadaman tersebut. Oh, oke, ini kita keep dulu ya, karena ini membeli genset berarti ini ada upaya penyelesaian masalah upaya kita berusaha ya melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya masalah. Jawaban Anda ya terhadap masalah itu, tadi saya lihat secara umum menjawab B ya. Kita lihat bagian C, meminta PLN memberi jadwal pemadaman listrik sehingga dapat menyiasati seluruh pekerjaan rumah dan kantor. Oke, jadi ini meminta PLN untuk menginformasikan jadwal pemadaman listrik. Berarti kita berkomunikasi ya dengan PLN. Ini kita keep dulu, berarti ada tindakan, upaya untuk menjawab masalah tersebut. Oke. Yang keempat, menggunakan listrik seadanya agar tidak ada lagi pemadaman listrik. Nah, yang pertama, jadi kalau menggunakan listrik seadanya terkait dengan pemadaman listrik itu kan sebenarnya tindakan dia tidak menyelesaikan masalah karena penggunaan Anda terhadap listrik itu sebenarnya bukan menjadi alasan ada pemadaman listrik atau tidak ya. Jadi ini sebenarnya tidak relevan. Jadi kita eliminasi. Kemudian yang kelima, mengajukan protes kepada pihak penyedia agar pada saat pagi hari aliran listrik tidak mati karena ini merupakan hak warga. Nah, ini juga protes itu tidak tepat. Kenapa? Karena PLN kan sebenarnya pelayan publik ya. PLN tentu saja pastinya berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik juga. Nah, ini konsepnya sama dengan misalnya kalau PDAM airnya tidak nyala, biasanya itu karena ada masalah. Nah, begitu juga dengan listrik, seperti itu. Nah, pemadaman listrik ya. Nah, kalau kita membandingkan, jadi untuk ini kita sudah mengeliminasi yang nilainya 1, 2, 3 ya. Jadi tersisa yang nilainya 4 dan 5. Kira-kira yang mana yang lebih kaya nilainya? Kalau membeli genset, yang pertama berarti ini ada sejumlah dana yang harus dikeluarkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar Anda itu tidak ikut terkena masalah. Artinya apa? Ini dia konteksnya menyelesaikan masalah dia pribadi ya. Seperti itu. Nah, kalau ini kita lihat meminta PLN memberi jadwal pemadaman listrik. Nah, kalau bagian B ini artinya ada komunikasi. Berarti ada komunikasi. Dia berkomunikasi, kemudian memberi jadwal pemadaman listrik. Oke, berarti ini ada unsur antisipasi ya. Kemudian dia ini kolektif. Kenapa kolektif? Karena ketika
Anda berkomunikasi dengan PLN agar diberikan informasi ya, sebenarnya informasi terkait rencana pemadamannya ya, misalnya. Karena kan biasanya tentu sudah ada, misalnya kalau ada kerusakan biasanya jelas mereka rencananya kapan gitu kan. Nah, kalau itu dikomunikasikan, bukan hanya Anda yang bisa mengantisipasi itu, tetapi orang-orang di lingkungan Anda juga bisa tertolong karena mereka kemudian bisa mempersiapkan lebih baik untuk menghadapi pemadaman listrik. Oke, jadi kalau saya yang menurut saya lebih kaya nilainya ada komunikasi, ada unsur antisipasi, dan dampaknya itu kolektif, tidak hanya diri Anda, itu adalah bagian C. Sedangkan kalau bagian B ini, kalau di referensi luar, jadi saya pernah baca referensi, yang saya baca dari referensi itu, yang dia beri nilai 5 itu memang B. Tetapi kalau saya analisis, B ini dia memang bisa menjawab masalah tersebut, tapi efek penyelesaiannya itu lebih sempit, hanya pada tataran pribadi, meskipun memang juga ada antisipatif. Tapi dia antisipatif dan pribadi. Kalau yang ketiga, dia antisipatif, kolektif, dan komunikatif. Jadi menurut saya, yang C ini lebih kaya nilainya, dan karena dia lebih kaya nilainya, maka yang menurut saya yang paling tinggi nilainya ini adalah bagian C. Oke, ada referensi yang memilih yang ini yang paling tinggi nilainya. Oke, nanti saya serahkan kepada teman-teman ya, menurut teman-teman kira-kira yang mana lebih tinggi, yang C atau yang B. Tapi intinya sepanjang teman-teman sudah bisa mengeliminasi jawaban 1, 2, dan 3 itu sudah aman. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, untuk nomor 2 kita lihat. Nah, di sini soalnya Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di pekerjaan Anda. Karena atasan Anda menilai Anda sebagai karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Apa yang Anda lakukan? Kita lihat yang pertama, saya akan merubah solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru ini diubah secara total ya. Kita lihat dulu bagian B, meminta atasan untuk memberi waktu lebih untuk memikirkannya. Nah, ini dia tidak responsif. Jadi kalau tidak responsif, ini langsung kita eliminasi. Yang bagian C, akan mengembalikan tugas tersebut kepada atasan, dilimpahkan kepada karyawan lain, menyerah. Kita eliminasi.
Kemudian saya akan melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Kemudian bagian E, memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Oke. Jadi kalau di antara ketiga ini, yang kita eliminasi adalah bagian A. Kenapa? Membuat penyelesaian yang baru. Membuat penyelesaian yang baru artinya effort-nya terlalu banyak ya. Sementara kita sudah menerapkan suatu keputusan. Nah, kalau misalnya keputusan itu pada proses pemilihan keputusan yang pertama, tentu kita sudah mempertimbangkan alternatif-alternatif solusi dan sudah banyak pertimbangannya kan. Tetapi biasanya memang ketika diimplementasikan mungkin ada yang kurang efektif. Nah, kalau ada yang kurang efektif, biasanya yang perlu kita lakukan adalah melakukan modifikasi terkait kendala tadi. Kira-kira yang bagian mana nih yang menyebabkan ini kurang efektif. Nah, kita lakukan modifikasi di situ. Nah, bagian E sebenarnya itu bisa dilakukan. Jadi sebenarnya bagian E itu masuk di bagian D. Jadi kalau saya lihat ya, di sini bagian D itu lebih tinggi nilainya. Tunggu dulu. Tadi saya lihat jawabannya ini rata-rata pilih E ya. Oke. Nah, kita lihat dari yang pertama ya, dari penggunaan katanya. Penggunaan katanya memikirkan. Jadi dia memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Tapi kalau bagian D, melakukan. Jadi ini sudah ada tindakannya kan, melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Nah, terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Oke. Jadi modifikasi ini dilakukan setelah melakukan analisis kan. Ketika ada yang tidak efektif, tentu kita menganalisis dulu. Ini bagian ini tidak efektif, kenapa? Nah, kalau kita sudah analisis, lalu kemudian kita baru bisa melakukan modifikasi. Jadi karena itu yang lebih cocok dengan soal ini adalah bagian D. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Apakah kalau mau? Kalau mau. Oke. Kita lihat untuk nomor 3. Nah, di sini nomor 3, Anda adalah seorang karyawan yang baru saja dipindahkan di unit Research and Development pada instansi Anda. Nah, sebagai pegawai yang baru, apa yang Anda lakukan? Oke, kita lihat di sini. Pertama, berusaha sebaik mungkin dalam mempelajari tugas dan tanggung jawab, serta membangun relasi dengan rekan kerja. Oke, jadi di sini menunjukkan kemandirian ya. Jadi, kalau poin pertama berarti mandiri. Kok jadi muncul? Oke, jadi di sini mandiri, kemudian berusaha sebaik mungkin dalam mempelajari tugas dan tanggung jawab serta membangun relasi dengan rekan kerja. Jadi mau beradaptasi terhadap perubahan ya. Itu kalau di bagian pertama. Kita lihat di bagian kedua, banyak bertanya kepada rekan kerja terkait pekerjaan. Jadi di sini bertanya
Kemudian ini mengobservasi, bekerja dengan baik, mengerjakan tugas yang diberikan atasan dengan baik. Jadi yang nilainya paling tinggi ya, yang nilainya paling tinggi itu adalah A. Oke. Saya pikir ini tidak ada masalah ya. Semua tadi sudah menjawab A. Kenapa ini nilainya paling tinggi? Karena ini paling kaya nilainya. Selain menunjukkan kemandirian dalam belajar, juga membangun relasi dengan rekan kerja. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, sekarang kita di nomor 4. Peraturan baru mengubah sistem 3 shift menjadi 2 shift. Terjadi perubahan waktu kerja. Nah, kebetulan Anda bekerja sekaligus kuliah. Nah, cara Anda menyikapi peraturan tersebut bagaimana? Kita lihat muncul jawabannya. Oke, rata-rata di sini pilih E. Jadi di sini Anda bekerja sekaligus kuliah ya. Lalu terjadi perubahan waktu kerja, sementara Anda ini sekarang sudah kuliah. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Yang pertama, mencari kampus lain yang dapat menyesuaikan jadwal kuliah dengan jam kerja. Kita baca dulu ya. Mencari kampus lain ini effort-nya terlalu banyak ya, sementara Anda sudah kuliah sekarang. Jadi kemungkinan ini bukan yang tepat. Mengundurkan diri dari pekerjaan. Nah, ini juga tidak tepat karena tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan. Ini kan yang di soal ini sebenarnya adalah tantangan perubahan, dan pertanyaannya sebenarnya adalah bagaimana Anda beradaptasi. Kalau mengundurkan diri dari pekerjaan itu kan merugikan Anda. Nah, seperti itu. Kemudian ini mengatur ulang jadwal kuliah agar tidak mengganggu jam kerja. Jadi ini ada upaya untuk mengatur jadwal kuliah. Kita keep dulu ya. Kemudian ini cuti kuliah sementara waktu sampai Anda dapat membagi waktu dengan pekerjaan. Ini butuh waktu yang lama. Jadi untuk D ini dia tidak responsif, proses adaptasinya kita eliminasi. Bagian E, mengkomunikasikan kepada atasan tentang jadwal kerja dan kuliah agar tidak bentrok. Ini kita keep dulu. Ini kita keep dulu. Kemudian di antara ketiga ini yang kita eliminasi, yang jelas paling rendah nilainya ya. Yang jelas paling rendah nilainya itu adalah mencari kampus lain yang dapat menyelesaikan. Karena Anda kan sudah kuliah ya. Kalau misalnya mencari kampus lain itu artinya mulai dari nol. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira yang mana yang lebih tinggi? Apakah menyesuaikan jadwal kuliah atau menyesuaikan jadwal kerja? Nah, kalau kita lihat ya, ini di konteks kalimat dari bagian C, mengatur ulang jadwal kuliah agar tidak mengganggu jam kerja. Di sini dia konteksnya pribadi, dalam artian dia yang mengatur ulang jadwal kuliah, padahal sebenarnya
ini kurang tepat ya kalau misalnya kita sebagai mahasiswa lalu mengatur jadwal kuliah, sementara jadwal kuliah itu melibatkan banyak orang. Di dalam satu kelas kita tidak sendiri. Kan seperti itu. Jadi kemungkinan untuk mengatur ulang jadwal kuliah itu sulit. Nah, bagaimana dengan ini mengkomunikasikan kepada atasan? Nah, di sini ada unsur komunikasi. Berarti ini unsur komunikatif. Kalau dia komunikatif berarti partisipatif ya. Tentang jadwal kerja dan kuliah agar tidak bentrok. Berarti ini ada unsur diskusi. Jadi mendiskusikan, mengkomunikasikan masalahnya. Jadi dan kalau jadwal kerja itu ini kan shift. Shift, kalau misalnya shift berarti Anda bisa berkomunikasi ke atasan agar ditempatkan pada shift yang tidak bertabrakan dengan jadwal kuliah Anda. Seperti itu. Oke, jadi menurut saya yang paling cocok dengan soal dan yang paling memungkinkan, yang paling tinggi nilainya itu adalah yang bagian E. Oke, sedangkan yang ini nilainya 4. Oke, jadi saya lihat semua secara umum sudah berhasil ya, sudah cocok, semua menjawab E, cuman mungkin ada 1-2 yang menjawab C, tapi setidaknya itu juga sudah bebas dari nilai mati, sudah bebas dari A, B, dan D. Oke, aman ya untuk nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, di sini untuk nomor 5 saya lihat ada 2 kubu ya, ada yang D, ada yang C, dan oke, kebanyakan C. Kita lihat untuk nomor 5, Anda adalah salah satu karyawan senior yang bekerja di salah satu perusahaan swasta terkenal di kota Surabaya. Nah, hari ini Anda mendengar kabar kedatangan seorang karyawan baru yang usianya lebih muda dari Anda. Jika Anda bertemu dengan karyawan tersebut di unit Anda, maka apa yang Anda lakukan? Oke, jadi ketika posisi kita meskipun sebagai senior ya, ketika ada orang baru yang ada di lingkungan kita, itu harus menunjukkan sikap proaktif ya, proaktif untuk menjalin komunikasi. Oke. Oke. Kita lihat untuk opsinya di sini. Saya diam saja karena dia adalah karyawan baru. Nah, diam saja berarti tidak mau beradaptasi ya dengan orang baru, itu kita eliminasi. Saya berharap dia menyapa saya pertama kali. Kita lihat di sini, yang ketiga saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, jadi kalau dibandingkan dengan pasif dengan aktif, tentu saja pasif ini lebih rendah nilainya ya. Nah, kalau di sini bersikap seperti biasa saja, ini juga tidak tepat ya. Jadi yang paling tepat itu C. Saya lihat kembali. Oke. Jadi yang paling tepat C, semua sudah mayoritas benar ya. Jadi kalau dibandingkan dengan D yang lebih
lebih tinggi nilainya adalah C, karena C itu dia bersikap proaktif. Nah, tadi kan kita sudah lihat level-level kompetensinya, yang proaktif itu lebih tinggi nilainya dibanding yang pasif. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Oke, nomor 6. Kita lihat di sini. Oke, satu suara. Oke, ada 2 suara ya. Ada yang pilih C, suara mayoritas, tapi ada yang pilih E juga. Kita lihat. Anda bekerja sebagai staf di salah satu unit pengembangan di perusahaan yang bergerak di bidang produksi peralatan elektronik. Nah, selama 10 tahun, Anda di bidang pengembangan, Anda sudah memiliki jadwal yang rutin dan teratur dalam bekerja di bagian tersebut. Nah, karena penggantian kepemimpinan di perusahaan, ada perubahan pola dan jadwal kerja. Apa yang Anda lakukan? Jadi kalau seperti ini, konteks soalnya dibuat seakan-akan Anda benar-benar sudah nyaman ya dengan situasi Anda yang sudah ada rutinitas dan Anda sudah terbiasa. Lalu tiba-tiba kenyamanan itu diubah. Jadi harus berubah karena adanya perubahan, ini tantangannya. Nah, apapun itu, ketika ada perubahan, maka yang harus dilakukan adalah harus mampu beradaptasi. Karena perubahan adalah sesuatu yang akan terus terjadi di sekitar kita. Jadi kemampuan beradaptasi itu adalah hal yang sangat penting. Nah, jadi kita lihat, jadi yang akan kita pilih adalah yang proaktif dan mau beradaptasi. Di sini menanyakan alasan perubahan tersebut kepada pimpinan. Kalau menanyakan berarti belum tentu mau beradaptasi ya. Ini belum menunjukkan semangat beradaptasi. Kita lihat di sini biasa saja karena perubahan adalah hal yang wajar. Oke, kita lihat bagian C merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Nah, bagian C ini yang positif, yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita cari ya. Ketika ada perubahan harus optimis, bersemangat, menunjukkan sikap positif, dan mau beradaptasi. Yang negatif di sini adalah yang panik dan merasa gelisah. Itu poinnya 1. Kemudian itu yang seharusnya langsung kita eliminasi ya. Kemudian berkonsultasi dengan rekan kerja juga ini kurang tepat. Menanyakan alasan ini juga biasa saya. Jadi yang tepat itu adalah bagian C. Oke, kita lanjut. Silahkan Mbak nomor 7.
Oke, kita lihat nomor 7. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam. Nah, Anda tahu persis, sudah pasti akan diadakan pesta anak-anak ya. Nah, padahal Anda tidak menyukai anak-anak. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Nah, jadi kalau konteksnya undangan, itu silahkan dihadiri ya. Kenapa? Karena kalau undangan itu berarti adalah kesempatan untuk mempererat hubungan dengan rekan kerja ya. Jadi kemampuan untuk menjalin relasi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal ini menunjukkan kemampuan Anda untuk beradaptasi. Apakah Anda mau beradaptasi untuk hadir di undangan tersebut meskipun ada anak-anak yang notabene Anda tidak sukai ya. Jadi kita harus menghargai undangan, kita harus datang, dan kalau secara profesional berarti kita harus memenuhi undangan tersebut ya. Nah, jadi kita harus beradaptasi. Jadi kita lihat pilihan yang akan kita cari adalah pilihan yang menunjukkan Anda mau hadir pada undangan tersebut. Jadi yang kita eliminasi adalah yang tidak hadir. Yang tidak hadir itu sudah jelas tidak mau beradaptasi, jadi nilainya pasti rendah. Yang pertama, menelpon dan meminta maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Nah, ini tidak tepat ya, karena tidak hadir ya, tidak hadir. Kemudian ini hadir sebentar saja, memberi kado dan segera pulang untuk menghargai undangan. Ini kita klik dulu karena dia hadir. Bagian C tidak datang tanpa konfirmasi. Nah, ini lebih parah lagi dari bagian A, karena tanpa konfirmasi. Kalau bagian D, datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. Dia datang tapi ekspresinya tidak menyenangkan, negatif. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Oke. Jadi kita sudah mengeliminasi 3 jawaban. Jadi ini nilai 1, 2, 3. Nah, sekarang tinggal nilai 4 dan 5. Kalau hadir sebentar saja, memberi kado dan segera pulang untuk menghargai undangan, dengan datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai, yang menunjukkan Anda mau beradaptasi dan menghargai dan secara maksimal, itu adalah bagian mana? Bagian E. Oke, jadi yang nilainya 5 itu E, sedangkan yang bagian B itu nilainya 4. Oke, saya lihat secara umum semua sudah satu suara ya. Oke, aman untuk bagian 7, aman untuk soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Di sini lumayan ya, lumayan beragam jawabannya. Ada 2 kubu, B dan A. Kita lihat nomor 8.
Anda baru saja dipindahkan ke departemen lain di kantor Anda yang masih memiliki hubungan dengan pekerjaan sebelumnya. Namun, di tempat Anda yang baru, setiap karyawan sangat serius dalam bekerja. Jarang, bahkan tidak pernah Anda melihat mereka bekerja dengan santai dan sedikit bercanda. Sikap Anda seperti apa? Nah, sebenarnya ini berarti Anda adalah orang baru ya. Anda adalah orang baru berarti di sini kembali lagi kemampuan untuk beradaptasi seperti itu. Jadi konteks adaptasi itu kita mau mengikuti, menyesuaikan diri dengan tempat baru seperti itu ya. Nah, di tempat baru setiap karyawan sangat serius dalam bekerja. Nah, kita lihat bagaimana kondisi di tempat baru, sangat serius dalam bekerja. Apakah ada yang salah dengan serius dalam bekerja? Kalau dalam konteks profesionalisme tidak ada ya. Tidak ada yang salah dengan keseriusan bekerja, justru ini adalah hal yang bagus. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita lihat apakah jadi yang kita pilih adalah opsi yang menunjukkan Anda mau beradaptasi terhadap lingkungan kerja yang serius dalam bekerja. Nah, jadi kalau yang tidak mau beradaptasi berarti itu dia tidak mau serius dalam bekerja kan? Logikanya seperti itu, tidak mau berubah menjadi tidak mau memaksa dirinya untuk melakukan adaptasi. Kita lihat bagian A, bekerja sesuai dengan jati diri saya sendiri tanpa terpengaruh orang lain. Nah, ini bisa terkecoh. Ini bisa mengecoh ya, karena kalau bekerja sesuai jati diri Anda tanpa terpengaruh orang lain, sementara Anda memasuki lingkungan yang baru, ini bisa mengecoh. Sebenarnya jati diri Anda itu seperti apa? Nah, seperti itu ini tidak jelas ya. Melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat yang baru. Nah, kalau cara kerja di tempat yang baru itu ini yang bagian B berarti beradaptasi ya, melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat yang baru berarti Anda membiasakan diri untuk pola kerja yang serius dalam bekerja. Kalau bagian C tetap bekerja seperti biasa. Nah, seperti biasa ini berarti Anda tidak beradaptasi dengan tempat yang baru. Kalau bagian D mengajak mereka untuk tidak terlalu serius, ini malah negatif ya. Kemudian bagian E mempertanyakan. Nah, kenapa harus dipertanyakan? Yang harusnya dilakukan adalah proaktif. Yang bagian ini adalah proaktif melakukan penyesuaian. Oke, jadi jawaban yang nilainya 5 adalah B. Oke, kita lanjut ya.
Oke, untuk nomor 1, nah di sini Anda sedang mengemudi kendaraan, tiba-tiba handphone Anda berdering. Yang akan Anda lakukan, bagian pertama, mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat Anda bekerja. Nah, ini kurang tepat ya. Ini kan kita sudah memasuki tema pengambilan keputusan. Jadi kira-kira di antara opsi ini yang mana yang paling efektif? Nah, kalau mematikan handphone, Anda tidak ingin diganggu, berarti Anda tidak menghormati orang yang menghubungi Anda. Ini kita eliminasi. Bagian ke-2B, membiarkannya saja sampai tempat tujuan. Ini berarti Anda tidak melakukan sesuatu ya. Sementara di sini di opsi Anda mengemudi kendaraan tapi tidak ada detail tentang Anda sedang buru-buru atau Anda sedang terlambat, artinya ini harus, karena tidak ada urgensi ya, tidak ada urgensi yang dituliskan di soal terkait perjalanan Anda, sehingga yang diinginkan ini adalah apa yang Anda lakukan ketika ada telepon dan Anda sedang berkendara. Jadi kalau kita sedang berkendara dan ada telepon, itu yang idealnya adalah menepi, lalu mengangkat telepon, seperti itu. Oke. Jadi kenapa menepi dan mengangkat telepon ini ideal? Karena kalau kita mengangkat telepon, berarti kita menghargai orang yang menelpon. Kalau kita menepi, berarti kita menjaga keselamatan sendiri dan juga keselamatan orang lain yang berada di jalan. Kalau kita mengangkat sambil berkendara, kita mencelakai diri sendiri dan juga orang lain, kan seperti itu. Oke, jadi kita lihat apakah ada yang lebih detail lagi dari C ini. Kalau bagian D, menyuruh rekan yang di samping untuk mengangkat, berarti kalau ada yang menyuruh, berarti ini dieliminasi saja ya, karena tidak Anda lakukan sendiri. Kemudian kalau bagian E, segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendara. Nah, ini bisa membahayakan Anda dan orang lain. Jadi yang tepat adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lihat untuk nomor 2. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan yang bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Nah, menghadapi kondisi tersebut, maka sikap Anda seperti apa? Oke, jadi ini ada unsur teknologi juga ya di sini. Saya lihat di sini jawabannya cukup beragam. Oke, ini pertama kalinya jawaban sangat beragam. Nah, ketika kita mengerjakan sesuatu, lalu menemukan masalah, di mana masalah ini bisa berdampak pada perusahaan. Jadi ini berarti pada tataran organisasi ya. Nah, tadi kita lihat di level-level pengambilan keputusan, di level dasar, di level pertama itu ada pengambilan keputusan berdasarkan, di level pertama ya, pengambilan keputusan tadi berdasarkan pengalaman pribadi.
Kemudian di level kedua, pengambilan keputusan itu dengan mempertimbangkan beberapa beragam solusi ya, beragam solusi. Kemudian pertimbangan ketiga, mempertimbangkan solusi dari lingkup internal. Kemudian level 4 mempertimbangkan solusi dari lingkup internal dan eksternal. Kemudian dalam pertimbangan, berarti ini internal ya, dari lingkup internal ini untuk level 3 ada unsur partisipatif. Jadi ada unsur partisipatif melibatkan orang lain, tidak hanya diri sendiri. Berarti untuk bisa partisipatif, berarti perlu ada proses komunikasi di dalamnya, kan? Seperti itu. Nah, kita lihat bagian A, melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem itu. Oke, ini kita keep dulu. Ada kata melaporkan, jadi melaporkan apakah harus berhenti menggunakan sistem itu. Kemudian bagian B, menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. Bagian C, menyelesaikan pekerjaan penting terlebih dahulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Bagian D, menyelesaikan pekerjaan penting tersebut. Oke, kita bagian D, menyelesaikan pekerjaan dulu, lalu melapor ke atasan tentang masalah apa, masalah pada sistem itu. Kemudian bagian D, pada saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem itu. Nah, kita lihat di sini posisinya di soal Anda sebagai pimpinan atau sebagai bawahan. Di sini tidak ada menunjukkan Anda sebagai pimpinan ya, artinya di sini Anda sebagai karyawan. Nah, kalau Anda sebagai karyawan, lalu yang dibahas di sini adalah sistem informasi pada sebuah organisasi, maka unsur yang perlu dicari adalah unsur komunikasi dengan atasan. Oke? Kemudian yang perlu dieliminasi adalah yang Anda melakukan tindakan secara langsung tanpa berkoordinasi. Karena posisi Anda sebagai bawahan, itu yang pertama. Bahkan sebagai atasan pun, tadi kita sudah lihat di komponen-komponen level-level pengambilan keputusan, bahkan sebagai pimpinan pun, dalam mengambil keputusan ada unsur partisipatifnya, melibatkan orang lain, tidak langsung mengambil keputusan. Nah, kenapa sebagai ASN ya, sebagai ASN dalam pengambilan keputusan, nilai partisipatif itu sangat penting karena sistem ini terkait dengan sistem yang kita anut di negara kita, kan kita menganut sistem demokrasi yang menempatkan permusyawaratan. Jadi permusyawaratan itu adalah poin penting dalam pengambilan keputusan. Jadi keputusan-keputusan penting terkait organisasi pasti jalannya adalah melalui musyawarah mufakat, bukan hanya pendapat pribadi. Seperti itu. Oke. Oke. Saya izin angkat telepon 1 menit ya.
Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi tadi kita sudah ada detailnya ya. Jadi karena yang pertama karena posisinya sebagai karyawan, jadi yang kita eliminasi adalah yang langsung mengambil keputusan tanpa melalui proses koordinasi. Nah, itu adalah yang bagian B, menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan. Nah, ini kan bukan pada ranah kita kan. Kemudian bagian ini sama juga, saat itu juga menghentikan penggunaan sistem itu. Nah, kemudian kalau kita bandingkan di sini, menyelesaikan pekerjaan penting tersebut terlebih dahulu, kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Nah, bagian C ini beresiko. Kenapa? Ini kan sudah ada di soal bahwa resikonya itu bisa berakibat bocornya data perusahaan. Kalau misalnya Anda mengerjakan pekerjaan penting menggunakan sistem itu, bisa-bisa yang Anda kerjakan melalui sistem itu bocor. Sementara kita tidak ingin ada kebocoran data kan, nah, maka ini harus dieliminasi karena ini bisa resikonya adalah pekerjaan yang Anda kerjakan itu bocor. Nah, kita lihat kira-kira antara A atau C. Kalau A melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem itu, sedangkan bagian C menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu lalu menggunakan. Nah, di sini berarti ya sama juga, tetap menggunakan kan, sementara sudah ada resikonya bocor. Nah, yang tersisa di sini adalah yang bagian A, jadi melakukan koordinasi kepada atasan, karena posisinya adalah bawahan. Oke, jadi untuk poin paling tinggi adalah A. Kita lihat tadi jawabannya oke, lumayan banyak yang jawab A, tapi di sini masih ada yang mungkin terkecoh ya. Jadi begitu tadi langkah-langkah menganalisis soalnya. Jadi kita analisis dulu, lalu dengan kondisi itu kita bandingkan dengan level-level pengambilan keputusan yang tadi kita sudah pelajari dan disesuaikan dengan konteks soal. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ini satu suara ya, semua jawab A. Kita lihat, Anda adalah salah satu karyawan pada unit pengembangan dan kerjasama di suatu institusi pendidikan. Suatu hari atasan Anda menghadiri rapat, nah sehingga atasan Anda menugaskan Anda untuk mewakili sementara dalam rapat dengan tamu. Nah, pada saat itu, tamu tersebut memerlukan keputusan segera. Menghadapi hal tersebut, apa yang Anda lakukan? Nah, kita lihat di sini, posisinya Anda sudah ditugaskan untuk mewakili atasan Anda. Jadi, kalau sudah ditugaskan, nah Anda posisinya menjadi pemimpin dalam rapat, sehingga harus bertanggung jawab terhadap rapat tersebut. Nah, jadi ketika ada keperluan untuk mengambil keputusan segera, nah berarti di sini ada tingkat urgensi ya. Nah, berarti harus menunjukkan bahwa Anda mampu mengambil keputusan. Jadi yang tidak mampu atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan itu kan bertentangan dengan kondisi ideal ya. Berarti itu yang kita eliminasi. Yang pertama,
mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum institusi. Oke, ini positif ya. Positif karena kita sudah diberi wewenang sebagai pemimpin dalam rapat tersebut. Dan keputusannya juga kita ada proses pertimbangan. Nah, pertimbangannya itu tidak bertentangan dengan kebijakan umum institusi. Kemudian kalau bagian B, mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan dengan segera. Nah, ini sama-sama mengambil keputusan, tetapi masih lebih tinggi yang bagian A. Kenapa? Karena bagian A dijelaskan dasar pertimbangannya, sedangkan di bagian B ini tidak dijelaskan apa yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan itu. Sementara tadi kita bahas bahwa pengambilan keputusan ada prinsip kehati-hatian. Nah, tidak bertentangan dengan kebijakan umum institusi itu mencerminkan adanya diterapkannya prinsip kehati-hatian. Kemudian bagian C, menunda. Menunda ini berarti tidak responsif. Sementara kata kunci di soal ada kata segera. Oke, jadi kata segera ini berarti bertentangan dengan menunda. Bagian D, ragu-ragu. Ragu-ragu ini berarti tidak cocok juga ya, tidak cocok dengan konteks soal karena Anda adalah seorang pemimpin. Kemudian berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. Oke, berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan ini positif, tetapi masih lebih tinggi yang bagian A, karena bagian A sudah menunjukkan bahwa dia mampu mengambil keputusan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi sudah sesuai dengan kompetensi yang kita butuhkan untuk proses pengambilan keputusan. Oke, jadi ini kita lanjut ya ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4 lumayan ya, ada 2 kubu, ada yang menjawab A dan ada yang menjawab D. Oke, kita lihat nomor 4. Di sini Anda adalah seorang manajer pada sebuah perusahaan. Nah, sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerjanya tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Dan perusahaan juga telah memberikan kesempatan beberapa kali. Oke, jadi di sini ada kata beberapa kali sudah diberi kesempatan untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun tidak ada perubahan sama sekali. Nah, apa yang Anda lakukan? Jadi di sini posisinya Anda sebagai manajer ini berarti pada tataran pimpinan ya. Masalah yang Anda hadapi ada satu karyawan yang kerjanya tidak maksimal. Lalu Anda sudah memastikan beban kerjanya sudah sesuai, jadi harusnya bisa maksimal. Lalu kemudian Anda beri kesempatan untuk pelatihan, diberikan kesempatan pelatihan itu adalah kesempatan perbaikan. Tapi ternyata tidak terjadi perubahan. Jadi ini adalah masalah ya. Kenapa masalah? Karena kalau ada karyawan seperti itu, yang dirugikan adalah perusahaan. Jadi kita sebagai manajer harus mengatasi karyawan yang seperti ini ya. Kita lihat
Apa opsi-opsinya? Memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. Jadi kalau misalnya diberi kesempatan, sebenarnya Anda sudah melakukan, di sini kata kuncinya beberapa kali. Nah, kalau misalnya sudah ada kata beberapa kali di sini diberi pelatihan, itu artinya Anda sudah beberapa kali memberikan kesempatan, sehingga jawaban A ini mengulang. Jawaban A ini mengulang apa yang sudah Anda lakukan, sehingga ini kita eliminasi. Jadi kalau Anda menganalisis soal, silahkan ketika ada masalah di soal ya, ketika ada masalah di soal, lalu silahkan identifikasi apa yang sudah dikerjakan di soal. Identifikasi apa yang sudah dikerjakan di soal, karena biasanya di opsi, ada opsi yang akan mengulang hal itu. Jadi kalau yang mengulang apa yang sudah dilakukan, ya hasilnya akan seperti itu juga, jadi terputar-putar di situ kan. Nah, ini kita eliminasi, memberikan kesempatan karena kita sudah melakukan itu beberapa kali, jadi ini bukan yang kita cari. Kita lihat bagian B, memberhentikan karyawan yang bermasalah karena tidak bekerja dengan baik. Oke, memberhentikan itu adalah langkah yang tepat ya. Kenapa? Karena sudah diberikan kesempatan perbaikan beberapa kali, tapi tidak menunjukkan perubahan yang bermanfaat bagi perusahaan. Mempertahankan karyawan seperti ini hanya akan memberikan dampak negatif pada perusahaan. Kita lihat apakah ada yang lebih tepat jawabannya. Bagian C, memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah, meski akan mengganggu kinerja perusahaan. Nah, ini negatif ya, karena kita sudah memberi kesempatan. Semakin lama di perusahaan itu berarti akan semakin banyak masalah yang ditimbulkan. Kita lihat bagian D, memberhentikannya dan memastikannya semua keputusan terdokumentasi. Oke, ini positif juga ya, karena memberhentikan berarti masalah terselesaikan. Kemudian bagian E, terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. Oke. Ini ada kata terpaksa ya, ada kata terpaksa, ini kata terpaksanya negatif. Oke. Nah, antara bagian B dengan bagian D, kalau kita bandingkan yang lebih profesional, itu adalah bagian D. Jadi yang lebih profesional di sini adalah bagian D. Kenapa? Kita memberhentikannya dan memastikan semua keputusan terdokumentasi agar dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada nilai akuntabilitas di sini. Nah, sedangkan di sini yang bagian B memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Oke, jadi tidak ada unsur tambahannya di sini. Di sini ada unsur akuntabilitas. Didokumentasikan agar bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi untuk nomor 4, poin paling tinggi adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Oke, sekarang kita ada di nomor 5 ya. Kita lihat contoh, oke, di sini satu suara E. Oke.
Oke, nah suatu hari Anda mengajak anak Anda ke suatu pusat perbelanjaan. Oke, suatu hari Anda mengajak anak Anda ke suatu pusat perbelanjaan. Nah, di pusat perbelanjaan tersebut, anak Anda melihat mainan terbaru yang sangat diimpikannya, sehingga meminta Anda untuk membelikan mainan tersebut. Menurut Anda, mainan tersebut adalah salah satu bentuk pemborosan karena Anda sudah memiliki mainan serupa dengan seri yang berbeda. Anak Anda mulai marah dan menangis karena tidak dibelikan mainan yang diinginkan. Menghadapi hal tersebut, apa yang Anda lakukan? Nah, jadi kalau konteksnya seperti ini, berarti ini adalah masalah ya. Jadi kalau misalnya berada di tempat umum, lalu anaknya menangis, nah yang paling tepat dilakukan adalah memberi pengertian agar membeli barang yang lebih banyak manfaatnya saja. Oke, kalau meninggalkan ini langsung kita eliminasi ya, karena tidak menyelesaikan masalah. Meninggalkan tidak menyelesaikan masalah, memarahi juga tidak menyelesaikan masalah. Menyuruhnya berhenti marah juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi jadi ini 3 dengan nilai terendah. Nah, antara A atau D, kalau kita bandingkan, mendiamkannya hingga tenang itu menyelesaikan masalah, tetapi tidak ada unsur perbaikan berkelanjutan. Sementara kalau misalnya kita memberi pengertian agar membeli barang yang lebih bermanfaat, ini memberi pengertian itu berarti dia solutif dan ada unsur perbaikan berkelanjutan. Oke, jadi itu untuk materi hari ini. Kita sudah membahas contoh-contoh soal terkait pengambilan keputusan. Ini ada 5 contohnya ya. Semoga sudah bisa dipahami bagaimana level-level pengambilan keputusan. Jadi sekali lagi yang perlu digarisbawahi, pengambilan keputusan bahkan untuk jadi kalau sebagai bawahan ya pada level 1, pengambilan keputusan itu berdasarkan pengalaman pribadi dan juga harus dipertimbangkan apakah ini berada dalam wewenang kita atau tidak. Nah, kemudian unsur partisipatif itu pasti selalu lebih tinggi nilainya, bahkan ketika posisi kita sebagai seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Oke, jadi harus selalu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, mempertimbangkan beragam solusi, beragam kemungkinan solusi dan kemungkinan resiko. Kemudian kalau ada kemungkinan resikonya, bagaimana kita memitigasi resiko terhadap tindakan-tindakan yang akan kita ambil. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, oke silahkan. Silahkan Bu, kalau ada pertanyaan boleh. Oke, boleh silahkan open mic atau boleh di chat room juga kalau ada pertanyaan. Saya sepertinya tidak mendengar suara ya dari Ibu Mozi. Ini raise hand karena mau bertanya atau kepencet gimana? Oke. Mungkin kepencet ya. Oke, jadi kalau memang tidak ada pertanyaan, cukup untuk
pertemuan hari ini ya. Jadi hari ini kita menyelesaikan 8 kompetensi manajerial. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas kompetensi sosial budaya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya selain kompetensi sosial budaya, kita juga akan membahas terkait kode etik pegawai Kemendikbud. Oke, jadi karena sebagai mayoritas P3K guru ya, jadi saya pikir penting juga untuk kita paham sebenarnya bagaimana sih kode etik pegawai Kemendikbud, karena detail-detail dari kode etik itu langsung operasional sehingga kita bisa lebih mudah untuk memanfaatkannya dalam mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kode etik yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, demikian untuk diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa dipahami dan bisa dimanfaatkan untuk meraih nilai maksimal dan nilai tertinggi di seleksi ASN dan khususnya P3K ya di tahun 2021. Oke, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya langkah-langkah analisis soalnya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.